negatif. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat terus berikan ASI secara eksklusif dan jemur di pagi hari untuk kasus ikterus fisiologis. Gitu ya, Bun. Oke, next di soal selanjutnya. Oke, sementara jawaban di polling antara option A dan C ini hampir imbang ya di bahkan sama ya 39%. Selain dari A dan B ini ada jawaban B. Oke, masih kami tunggu. Terlalu cepat ya Bunda untuk pollingnya. Oke, kita tunggu ya Bun. Kalau pollingnya sudah hilang, bisa di ini ya Bun di kolom chat untuk menjawabnya mungkin. Ya, eh ya, untuk kata kuncinya, ya, di dalam badan soal yang kita temukan adalah demam mendadak tinggi dan terus-menerus anaknya itu mengalami gelisah. Kemudian suhunya, ya, dari hasil pemeriksaan, ini 38,8 derajat Celcius, di mana ini melebihi dari batas normal. Kemudian terdapat nyeri ulu hati, bintik-bintik perdarahan di kulit, dan uji torniket itu adalah negatif. Nah, fokus pada pertanyaan, apakah diagnosis yang tepat sesuai kasus di atas? Jawaban yang paling tepat itu adalah di option B ya. Mungkin DBD itu adalah jawaban yang paling tepat. Nah, selanjutnya mari kita bahas ya. Jadi pembahasan gejala dari klasifikasi terkait dengan DBD itu ada demam berdarah dengue atau DBD sendiri, mungkin DBD ya, demam mungkin bukan DBD dan malaria. Ya, mari kita kupas satu-satu. Kalau yang DBD itu ada tanda-tanda shock atau gelisah, kemudian muntah bercampur darah, kemudian bercak berwarna hitam, perdarahan dari hidung atau mimisan ya atau gusi, bintik-bintik berdarah di kulit, uji terniquetnya itu adalah positif. Sering muntah dan demam tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius. Tadi untuk tourniquetnya hasilnya adalah negatif. Jadi jawaban DBD adalah tidak tepat. Kemudian untuk yang gejala mungkin DBD ini adalah demam mendadak tinggi ya. Terus menerus terjadi adanya nyeri ulu hati dan gelisah, bintik-bintik perdarahan di kulit, uji tourniquetnya itu adalah negatif ya. Kemudian demam tinggi lebih dari 38,5 derajat Celcius. Nah, ini yang kita temukan di dalam badan soal ya, di kata kuncinya tadi. Jadi jawaban yang paling tepat di mungkin DBD ya. Kemudian kalau demam mungkin bukan DBD, ini adalah tidak ada satupun gejala di atas. Ya, ini demam biasanya hanya demam saja. Kemudian kalau yang malaria ini adalah demam pada anamnesis atau teraba panas dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, kemudian mikroskopis positif atau RDT positif. Nah, ini adalah ditunjang dengan hasil uji lab ya kalau malaria. Oke, mungkin itu Bunda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di mungkin DBD.
Oke, jawaban yang paling banyak sesuai yang ada di polling ini option B ya 50% ya. Kemudian disusul di A, kemudian baru C. Ini yang ada di polling. Apa sih option B yang sebagian besar bunda-bunda jawab? Berikan oksitosin 2 sampai 4 liter per menit dan beri segera cairan intravena. Oke, langsung kita bahas ya Bun di soal nomor 6. Kata kunci yang kita temukan ini adalah demam mendadak tinggi terus-menerus, anak gelisah, ya sering muntah, kadang campur darah, perdarahan dari hidung atau mimisan, bintik-bintik perdarahan di kulit, uji Tourniquet positif, ya sudah ada tanda-tanda shock. Nah, fokus pada pertanyaan apakah langkah awal yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut ya eh, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah beri oksigen 2 sampai 4 liter dan beri segera cairan intravena karena sudah ada tanda-tanda shock. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah di option B. Next, Kak. Nah, untuk pembahasannya ya tata laksana ya terkait dengan DBD ini jika ada shock ya Bun tadi untuk tanda dan gejalanya mengarah ke diagnosis DBD ya Bun karena uji tourniquetnya sudah positif dan sudah ada tanda-tanda shock. Oke, jika DPD ya DPD untuk diagnosisnya jika ada shock itu beri oksigen 2 sampai 4 liter per menit dan beri segera cairan intravena sesuai petunjuk. Ya, jika tidak ada shock ya, kemudian sering muntah, malas minum beri cairan infus. Jadi hanya berupa infus saja tanpa adanya oksigen. Kemudian jika tidak ada shock ya, tidak muntah dan mau minum, ini hanya berikan oralit atau cairan lain sebanyak mungkin dalam perjalanan ke rumah sakit atau rujukan. Kemudian beri dosis pertama paracetamol jika demamnya itu tinggi atau lebih dari 38,5 derajat ya Celcius. Kemudian lakukan rujukan. Nah, ini penanganan awal yang bisa dilakukan bidan. Kemudian kalau tata laksana terkait dengan mungkin DBD ya ini beri dosis paracetamol ya jika terjadi demam tinggi, kemudian tidak boleh golongan salisilat dan ibuprofen ya nasihati untuk lebih banyak minum ya nasihati kapan kembali segera. Jadi dipantau kalau demamnya itu lebih dari 3 hari belum ada perbaikan, ya berarti di situ nanti dilakukan anamnesis kembali dan eh, pemeriksaan kembali. Kemudian kalau demam mungkin bukan DPD, nah obat penyebab lain dari demam hanya berikan paracetamol jika memang panasnya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Tidak boleh golongan ibuprofen, ya nasihati kapan kembali segera, kemudian kunjungan ulang 2 hari jika jika demamnya itu tidak mengalami penurunan. Nah, sesuai dengan kasus ya, jadi tadi adalah tata laksana terkait dengan diagnosis DBD dan sudah ada tanda-tanda shock ya. Jadi berikan oksigen dan infus, kemudian baru rujuk gitu. Itu ya, Bun. Oke, next di soal selanjutnya. Wah, sebagian besar kalau saya melihat di polling, ini jawaban yang paling banyak itu adalah di option A ya. 80% lebih ini adalah di A.
memegang benda dan masukkan ke dalam mulut. Oke. Ya, langsung kita bahas, Bunda. Untuk kata kuncinya itu adalah bayi laki-laki berumur 4 bulan. Ya, bayi tidak sedang menderita penyakit dalam keadaan sehat, ya, telah mendapatkan imunisasi, kemudian bayinya muntah setelah mencoba memakan kertas. Jadi kalau kita melihat di dalam kata kuncinya, ya, muntahnya itu karena akibat memakan kertas, bukan adanya komplikasi yang lain. Karena di sini sudah jelas ya, bayi tidak sedang menderita penyakit apapun. Ya, berarti dalam kondisi sehat. Itu ya, Bun. Jadi harus jeli di sini. Muntahnya karena apa, ya? Ya, oke, fokus pada pertanyaan. Untuk pertanyaan yang diminta adalah perkembangan motorik halus apakah yang sesuai dengan kasus tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat ya berdasarkan option-option ya yang ada di jawaban tadi untuk kategori motorik halus umur 4 bulan itu anak memegang benda dan memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini eh, salah satu dari motorik halus ya bayi, mohon maaf, balita usia 4 bulan sesuai dengan yang ada di KPSP. Next. Ya, untuk pembahasannya Bunda. Nah, ini kita mengacu pada KPSP atau Denver ya pada usia 4 bulan ya di mana di situ kalau sesuai dengan KPSP itu adalah di intervalnya 0 sampai 3 bulan, kemudian 3 bulan sampai 6 bulan ya, kemudian 6 bulan sampai 9 bulan gitu ya, Bun. Nah, kategori 4 bulan ini kita di 3 sampai 6 bulan kalau sesuai dengan Denver atau KTSP. Nah, di situ nanti ada banyak perkembangan-perkembangan yang ini ya yang harus tercapai ya oleh balita ya. Nah, di mana ada motorik halus, kemudian ada motorik kasar, ya, kemudian kemampuan bahasa dan kemampuan sosial. Nah, kalau motorik halus ya di usia 4 bulan itu balita tersebut sudah mulai suka memasukkan jari-jari tangannya ke mulut, kemudian menggenggam mainan yang diberikan kepadanya dengan cara membuka telapak tangan, kemudian menekuk kelingking ke arah telapak tangan. Kemudian berusaha memperluas lapangan pandangan ya, kemudian suka menarik rambut orang tuanya atau menarik-narik pakaian. Nah, itu bentuk dari motorik halus di usia 4 bulan. Kemudian kalau yang motorik kasar ya mengangkat dada. Ketika tengkurap, kemudian tengkurap sendiri, kemudian terlentang sendiri. Nah, ini bentuk dari motorik kasar. Kemudian kalau yang kemampuan bahasa, ini mulai mengucap kata-kata sederhana seperti mama, papa, hai gitu ya. Kemudian kalau yang kemampuan sosial ya dapat tersenyum ketika spontan ya terhadap orang yang menarik perhatian seperti kayak ini ya eh, mampu meniru ekspresi wajah orang dewasa yang tersenyum lebar atau cemberut ya kemudian mengeliling bayinya kemudian bayinya itu merespon dengan ketawa ya kemudian menakut-nakutinya bayinya itu merespon dengan menangis nah itu beberapa contoh dari kemampuan sosial gitu ya Bun jadi kalau sesuai dengan pertanyaan yang diminta motorik halus itu pada ini. Jadi kertas yang dimasukkan ke dalam mulut gitu. Itu ya, Bun. Oke, next di soal selanjutnya.
Ya, saya melihat di polling ya, ini jawabannya antara option A dan C ini hampir imbang ya, tapi sebagian besar dari jawaban A, B, C, D, E ini sebagian besar di 39% itu adalah menjawab A ya, dengan suplemen zinc 10 miligram per hari selama 1 minggu. Oke, kita bahas ya di sini ya Bunda. Untuk kata kuncinya ya, di mana bayi umur 7 bulan, kemudian bayi BAB 5 kali dalam sehari ya, konsistensinya encer, kemudian rewel, nafsu makan menurun, kehilangan cairan 4% dari BB ya, tetap aktif, memiliki keinginan untuk minum, ya biasa mata tidak cekung dan turgor kulit kembali segera. Berarti kalau kita melihat dari kata kunci ini mengarah ke diare tanpa dehidrasi. Karena di sini matanya normal ya, tidak cekung. Kemudian turgor kulitnya ini adalah kembalinya dengan segera ya. Jadi di sini adalah diare tanpa dehidrasi ya. Kemudian fokus pertanyaan yang diminta, apakah terapi yang tepat untuk mengatasi kondisi anak sesuai kasus di atas terkait penata laksanaan ya untuk diare tanpa dehidrasi ini kita kategorikan di umurnya ya di dalam pemberian zinc ya. Kalau usia anaknya itu kurang dari 7 bulan, dosisnya adalah 10 miligram per hari dengan durasi pengobatan selama 10 sampai 14 hari bahkan ketika diare sudah sembuh. Kemudian kalau anak usia 6 sampai 20 bulan itu dosisnya 20 minggu per hari ya durasi pengobatan 10 sampai 14 hari bahkan ketika diare sudah sembuh. Nah, di dalam kata kuncinya tadi usianya bayinya adalah 7 bulan. Berarti dosis pemberian zincnya itu adalah di 20 miligram per hari selama 10 sampai 14 hari, yaitu di option D. Gitu ya Bunda, semoga bisa dipahami. Oke, next. Ya, sebagian besar ini adalah jawabannya meragukan atau di option A ya. Nah, ini biasanya yang bunda-bunda lakukan pada saat kegiatan posyandu, di mana di situ menilai pertumbuhan dan perkembangan balita ya Bun ya, bayi balita dari BB-nya, tingginya, kemudian perkembangannya seperti apa gitu ya. Oke, untuk jawaban yang paling banyak di 58% itu adalah di A, meragukan. Oke, jawaban dari bunda-bunda semuanya yang paling banyak ya di option A tadi meragukan ya. Jadi selamat untuk bunda-bunda yang menjawab benar. Akan tetapi perlu kita bahas ya bagi bunda-bunda yang masih salah biar tahu kenapa sih kok jawabannya A gitu ya. Nah, untuk kata kuncinya di sini
anak usia 10 bulan ingin cek rutin perkembangan anaknya dan dalam kondisi sehat, hasil KPSP ya, kuesioner pra screening perkembangan didapatkan jawaban iya itu sebanyak 8 ya. Nah, untuk skor 8 ini adalah M ya kategorinya meragukan screening untuk mengetahui penyimpangan perkembangan. Nah, fokus pertanyaannya, apakah arti perkembangan balita pada kasus tersebut? Nah, di sini kan skornya 8 di dalam badan soal. Untuk pembahasannya, apabila jumlah jawaban ya 9 sampai dengan 10 ya perkembangan anak itu berarti S ya sesuai. Tapi kalau jumlah jawaban iya 7 sampai 8 itu adalah M meragukan. Kalau jumlah jawaban iya 6 atau kurang berarti di situ ada penyimpangan atau P. Itu ya Bun. Jadi itu biasanya di KTSP, KPSP ya, itu kan ada jawaban iya dan tidak. Nah, itu diukur sesuai dengan usia bayi balitanya, kemudian baru ditotal. Ya, kemudian totalnya berapa dari skornya itu ya kalau 9 sampai 10 berarti ya sesuai perkembangannya sesuai dengan umurnya. 7 sampai 8 itu meragukan, kemudian kalau 6 atau kurang berarti itu mengalami penyimpangan. Gitu ya, Bun. Oke, next di soal selanjutnya. Jawaban terbanyaknya yaitu Ya, ya, untuk pollingnya itu sebagian besar banyak di imunisasi lanjutan. Nah, ini juga yang sering bunda-bunda temui ya pada saat posyandu ya, pemberian imunisasi khususnya. Oke, next di pembahasan langsung untuk kata kunci yang kita temukan di dalam badan soal ini di mana bayi berumur 9 bulan ya untuk mendapatkan imunisasi campak dan tidak sedang menderita penyakit apapun, hasil pemeriksaannya semuanya dalam batas normal ya. Setelah mendapatkan vaksin campak, bidan menganjurkan kembali untuk membawa bayinya mendapatkan vaksin DPT, HB, HIB ya pada usia 18 bulan. Nah, termasuk vaksin apa yang diberikan pada usia 18 bulan, sedangkan yang kita ketahui kalau yang wajibnya itu hanya sampai usia 9 bulan, yaitu campak ya. Akan tetapi sekarang ada vaksin lanjutan. Ya, kalau usia 8 bulan berarti di situ sudah vaksin lanjutan ya. Nah, fokus pada pertanyaan yang diminta, termasuk jenis imunisasi, apakah pada kasus tersebut? Nah, itu merupakan imunisasi lanjutan. Jadi jawabannya ya betul sekali ya sebagian besar yang sudah dijawab bunda-bunda semuanya yaitu di option E, imunisasi lanjutan. Oke, kita bahas ya. Jadi imunisasi dasar lengkap yang wajibnya itu kan bisa didapat di usia 0 sampai 11 bulan. Tapi imunisasi campak biasanya di usia 9 bulan ya sudah imunisasi campak ya. Tapi kan ada yang mundur mungkin karena panas, demam dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian baru
dianjurkan untuk imunisasi lanjutan pada bayi usia 18 sampai 24 bulan. Nah, di sini untuk imunisasi lanjutannya, imunisasi DPT HB ya, satu dosis berfungsi untuk mencegah penyakit difteri, persusis, tetanus, ya, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis itu di usia 18 bulan. Kemudian nanti diimunisasi lagi ya di usia 2 tahun ya atau 24 bulan ya. Ini biasanya imunisasi lanjutan sudah anak sekolah. Biasanya di sekolah dasar ya pada diimunisasi. Nah, itu imunisasi campak rubella. Itu di imunisasi nasional. Kemudian imunisasi campak rubella dan DT ya itu pada kelas 1. Kemudian kalau yang tetanus, difteri ini diberikan pada kelas 2 atau kelas 5. Itu ya. Jadi imunisasi lanjutannya di usia 18 bulan, kemudian di usia 2 tahun atau 24 bulan. Itu ya Bun, itu adalah di pembahasan terkait dengan imunisasi lanjutan. Oke, next. Oke, jawaban yang paling banyak di sini adalah di 91%. Ya, itu adalah di option B, oral trans. Ada juga ya yang menjawab selain oral trans. Ya, di option A 6%, kemudian di option C 3%. Oke, langsung kita bahas ya. Jadi untuk kata kunci yang kita temukan di mana bayi umur 7 bulan. Kemudian keluhannya itu mulut bayinya terdapat bercak putih berbentuk plak terutama pada lidah dan langit-langit serta badannya itu demam. Ditunjang dengan hasil pemeriksaannya suhunya lebih dari batas normal ya 37,8 derajat Celcius, bayinya rewel, kemudian karena rasa sakit dan tidak nyaman di dalam mulut sehingga bayi mengalami kesulitan menelan. Nah, di sini untuk kata kunci yang perlu kita garis bawahi ini ya, terdapat bercak putih berbentuk flak ya di pada lidah dan langit-langitnya. Nah, ini mengarah ke kasus oral trans. Kalau kita melihat di tanda gejala yang ada di dalam kata kuncinya atau yang dimaksud dengan Candida albicans. Nah, fokus pada pertanyaan apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut. Nah, ini mengarah ke kasus oral trans atau Candida albicans. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di B. Ya, betul sekali ya. Jawaban yang paling banyak dijawab oleh bunda-bunda semuanya. Ya, langsung kita bahas terkait dengan oral trans. Ini merupakan bercak-bercak putih atau kekuningan yang menyebar ke beberapa bagian rongga mulut seperti lidah, gusi pipi, kemudian langit-langit mulut dan tenggorokan ya, bercak-bercak putih yang tampak sedikit melebar, kemudian rasa sakit ya pada daerah mulut, adanya sedikit perdarahan apabila terjadi luka, kemudian pecah-pecah dan kemerahan pada bagian ujung mulut. Nah, penanganannya biasanya yogurt ya
sebagai antibakteri atau nistatin atau tetesan pada mulut. Itu adalah untuk penanganan oral trans. Nah, selanjutnya next untuk option yang salah ya. Oke, next Kak. Ya. Nah, untuk jawaban yang salah perlu kita ketahui juga ya. Jadi yang dinamakan miliasis ya tadi yang ada di option A ya. Di sini adalah kelainan kulit yang disebabkan oleh keluarnya keringat ya berlebih disertai tersumbatnya saluran kelenjar keringat dan biasanya terjadi pada daerah leher, ya punggung dan dada. Nah, ini contohnya yang seperti di gambar ini kayak semisal kayak dabaken atau ini akibat keringat buntet ya. eh, yang terjadi merintis-merintis di bagian tubuh. Nah, ini yang dimaksud miliarisis. Ini akibat mungkin keringat ya, buntet atau yang lain ya, alergi yang lain. Ini adalah di miliarisis. Kalau soberea ini adalah kondisi kulit yang menyebabkan bercak bersisik dan kulit merah terutama pada kulit kepala. Nah, ini biasanya yang ada di daerah kepala pada bayi ya. Kemudian kalau diapes rans ini adalah kulit kemerahan yang meradang pada bagian bokong. Nah, ini akibat dari pempes yang tidak diganti atau ruam popok ya. Jarang diganti, kemudian diare ya. Kemudian makanan baru atau yang lain. Nah, ini adalah di ruam merah pada selangkangan atau bokong. Kalau bercak Mongol ini seperti kayak tanda lahir atau toh. Nah, ini sifatnya adalah normal untuk bercak Mongol. Biasanya kebiru-biruan atau Biruan, kemerahan merahan. ya atau ini ya yang berwarna kehitaman. Nah, ini adalah di bercak Mongol. Untuk gambar-gambarnya bisa dilihat ya. Ini sudah saya kasih contoh terkait dengan gambar-gambarnya. Oke, next. Ya, di soal nomor 12 ya, menurut di polling yang saya baca di Saya sini baca di sebagian sini besar sebagian besar 47% itu 47 adalah di option B. Ya, tapi ada yang jawaban lain ya dari bunda-bunda semuanya ada yang C, D, E dan A. Nah, ini hampir semua option dijawab dari bunda-bunda semuanya. Oke, kita bahas ya. Untuk kata kunci yang kita garis bawahi di dalam badan soal dari hasil pemeriksaan anak memiliki kemampuan senang diajak bermain si lupa, kemudian mengenal anggota keluarga, memasukkan benda ke mulut, dan mengulang meniru bunyi yang didengarkan. Fokus pada pertanyaan pada usia berapakah kemampuan tersebut harusnya dimiliki anak sesuai kasus di atas ya. Jadi untuk jawaban benar itu adalah di option D ya, di 9 sampai 12 bulan. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Nah, untuk pembahasannya ya di mana umur 9 sampai 12 bulan ya sesuai dengan KPSP
anak ini adalah bisa mengangkat benda ke posisi berdiri, kemudian belajar berdiri ya selama 30 detik atau berpegangan di kursi. Nah, ini merupakan dari motorik kasar ya. Dapat berjalan dengan dituntun, motorik kasar juga ya. Mengulurkan lengan atau badan untuk meraih mainan yang diinginkan, menggenggam erat pensil, ini motorik halus ya. Memasukkan benda ke mulut. Nah, ini yang kita temukan di dalam kata kuncinya. Kemudian mengulang meniru bunyi yang didengar. Nah, ini juga yang kita temukan di dalam kata kuncinya tadi. Menyebut 2 sampai 3 suku kata yang sama tanpa arti, ini adalah di bahasa ya. Mengeksplorasi sekitar, ingin tahu, ingin menyentuh apa saja, bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan, senang diajak bermain ciluba, kemudian mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum dikenali. Nah, 4 poin ini ya yang ada di KPSP umur 9 sampai 12 bulan ya. Ini adalah tadi ya di yang kita temukan di kata kuncinya. Jadi jawaban yang paling tepat di usia 9 sampai 12 bulan gitu. Oke, next. Ya, kecuali A ya. Opsinya oh ada hampir semuanya dari A, B, C, D, E. Dari bunda-bunda semuanya memilih ya. Tapi sebagian besar ini adalah di option D. Oke. Ya, kata kunci yang kita temukan ini adalah di mana bayi berumur 6 bulan ya ke posyandu, hasil anamnesa, bayi dalam keadaan sehat, ASI-nya masih diberikan dan ibu ingin mulai memberikan MPASI di usia 6 bulan. Hasil pemeriksaannya semuanya dalam batas normal. Nah, fokus pada pertanyaan, apakah jenis MPASI yang sesuai diberikan pada kasus tersebut? Jawabannya adalah di D, ASI plus bubur susu. Itu ya Bun, itu adalah jawaban yang paling tepat. Oke, jangan patah semangat bagi bunda-bundanya yang belum menjawab tepat ya. Ya, oke di pembahasannya ya. Ini ada kategori usia, kemudian ada pola makan. Di usia 0 sampai 6 bulan kan hanya ASI eksklusif saja ya Bun ya yang harus diberikan jadi tanpa tambahan MPASI. Baru di usia 6 sampai 9 bulan ini baru kita pikirkan terkait dengan pola makan yang diberikan pada balita. Nah, kalau 6 sampai 9 bulan ini ASI plus makanan pendamping ASI. Contohnya bubur susu atau bubur tim yang dilumatkan. Nah, ini di 6 sampai 9 bulan. Kemudian di 9 sampai 11 bulan teksturnya sudah mulai ditingkatkan lagi ya. ASI diberikan MPASI-nya ini berupa bubur nasi, nasi tim dan nasi lembek. Ini di 9 sampai 11 bulan. Kemudian kalau yang 1 sampai 2 tahun ini sudah nggak ASI lagi. Jadi makanan keluarga sudah berbentuk nasi ya yang dicincang dan dihaluskan 3 sampai 4 kali makan sehari. Kemudian kalau 2 sampai 3 tahun ini adalah makanan keluarga juga ya plus selingan ya 2 kali sehari. Ini adalah pola makan pada anak mulai dari usia 0 sampai 3 tahun.
Ya, sebagian besar 84% dari bunda-bunda semuanya menjawab A, tapi ada juga yang B, C, D, E. Ini antara B, C, D, E hampir imbang nih. 6%, 3%, 3%, 3%. Oke, langsung kita bahas ya. Untuk kata kuncinya ya, bayi berusia 2 minggu keluhan ada bercak kebiruan di bokong yang lebar. Hasil pemeriksaannya normal. Nah, kalau ada kebiruan di daerah bokong dan melebar, kalau nggak ada indikasi apa-apa ya, untuk fokus pada pertanyaan yang diminta, diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut itu mengarah ke bercak Mongol yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bunda. Jadi kalau ada bercak ya kebiruan daerah bokong yang sifatnya adalah normal, tidak ada indikasi atau komplikasi yang lain, berarti itu mengarah ke bercak Mongol. Jadi jawaban yang tepat ada di option A. Itu ya. Tadi sudah saya jelaskan di sebelumnya. Oke, next. Nah, untuk pembahasannya ya, di mana bercak Mongol ini adalah bentuk dari congenital dermal melanocitosis ya, adalah suatu kondisi kongenital atau bawaan dari lahir ya berupa bercak kebiruan pada kulit. Nah, untuk bercak Mongol ini merupakan salah satu jenis tanda lahir ya. Jadi bercak Mongol atau toh ya kalau orang Jawa nyebutnya adalah toh itu jenis dari tanda lahir. Bercak Mongol ini muncul pertama kali saat lahir ya dan dalam minggu pertama setelah bayi lahir. Nah, ini biasanya bisa hilang dengan sendirinya atau mungkin tidak hilang ya. Itu adalah di toh. Nah, untuk tanda dan gejalanya berwarna biru agak keabu-abuan biasanya ya lokasi paling sering ini di pantat atau punggung ya, tapi dapat ditemukan di bagian tubuh lainnya. Berukuran bisa kecil ya, bisa lebar ya, kemudian biasanya muncul saat bayi baru lahir atau seminggu sesudahnya. Kemudian bercak Mongol tidak hilang atau tidak berubah warna dalam hitungan hari ya, berbeda dengan lebam atau memar. Jadi itu sifatnya adalah normal Bunda untuk bercak Mongol. Itu. Next. Nah, ini untuk pembahasan option-option yang salah tadi. Ya, kalau hemangioma ini adalah suatu tumor jaringan lunak yang sering terjadi pada bayi baru lahir dan anak ya berusia kurang dari 1 tahun. Biasanya hemangioma sudah tampak sejak lahir ya dilahirkan atau muncul setelah beberapa minggu setelah kelahiran. Contohnya ini yang ada di gambar ya. Jadi ada kayak ini apa kayak tumbuh jaringan seperti itu. Kemudian kalau meningokal ini jenis Spina bifida dengan celah pada ruas belakang yang berukuran lebih besar. Nah, kondisi ini menyebabkan selaput yang melindungi saraf tulang belakang terdorong keluar dari bagian tulang belakang melalui celah sehingga dapat membentuk kantung pada punggung bayi. Nah, di dalamnya ini ya di bagian spina bifidanya ini ada kantungnya ya. Ini contohnya ada di gambar. Kemudian kalau tumor kulit ini pertumbuhan sel yang tidak normal pada permukaan kulit bayi. Ini sifatnya seperti ini. Kalau yang superia, suatu kondisi kulit yang menyebabkan bercak bersisik pada kulit merah, terutama pada kulit kepala yang seperti tadi ya, yang di kepala ada sisiknya, itu yang superia. Nah, kalau contoh dari hemangioma, meningokal, dan tumor kulit seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah jawaban yang salah atau yang tidak tepat yang terdapat pada option tadi di soal.
Oke, jawabannya hampir semuanya dipilih ya oleh bunda-bunda semuanya. Option A, B, C, D, dan E. Tapi sebagian besar adalah di D. Ya, di 60%. D itu apa sih? Memasukkan benda ke mulut. Oke. Ya, di kata kuncinya ya, laki-laki usia 5 bulan ya ingin cek rutin pertumbuhan dan perkembangan anaknya dalam semuanya dalam keadaan sehat untuk hasil pemeriksaannya. Fokus pada pertanyaan, apakah kemampuan yang semestinya dimiliki anak tersebut ya di usia 5 bulan? Jawaban yang benar itu adalah A, menggenggam pensil. Itu sesuai dengan ini ya, perkembangan atau kemampuan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia 5 bulan. Next, Kak. Ya, untuk pembahasannya di sini antara pertumbuhan dan perkembangan berbeda ya. Kalau pertumbuhan itu yang kita lihat di berat badan, kemudian tinggi badan, ya lingkar lengan, kemudian lingkar kepala, ya lingkar dada itu kalau yang pertumbuhan. Tapi kalau yang perkembangan ini adalah merupakan perkembangan yang jadi pada bagian aspek ya dari anak tersebut ya mulai dari kognitif, motorik, ya, fisik, bahasa atau psikososial. Mulai dari motorik halus, kasar, kemudian bahasa dan sosial, ya, itu di perkembangan. Nah, KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan, ya, mulai merupakan suatu instrumen ya deteksi dini dalam perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun ya. Karena KPSP ini berguna untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan, di mana tadi skornya 9 sampai 10 ya, kemudian 8 sampai berapa ya, 7 kemudian kurang dari 6 gitu ya. Ada yang sesuai, ada yang meragukan atau mengalami penyimpangan. Nah, ini bisa dilihat dari hasil skor di KPSP. Nah, untuk menilai perkembangan anak di usia 5 bulan ya menggunakan KPSP ini adalah rentangnya intervalnya kan per 3 bulan. Kalau sesuai dengan KPSP ya Bunda, jadi 0 sampai 3, kemudian 3 sampai 6, ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada berbalik dan tengkurap ke terlentang, ya, mengangkat kepala setinggi 90 derajat, mempertahankan posisi kepala tetap tegak dan stabil, menggenggam pensil. Nah, ini ada tadi ya di dalam optionnya. Kemudian meraih benda yang ada dalam jangkauannya, memegang tangannya sendiri, berusaha memperluas pandangan, mengarahkan mata pada benda-benda kecil, ya, mengeluarkan suara gembira, kemudian tersenyum ketika melihat mainan atau gambar yang menarik saat bermain sendiri. Nah, ini dari beberapa ini ya ada motorik kasar, ada motorik halus, sosial, dan bahasa. Ya, tadi yang diminta ya sesuai dengan yang ada di option ini adalah menggenggam pensil. Next. Ya, ini adalah yang diminta di soal adalah beberapa dosis pemberian fit A. Ya, seharusnya di sini bunda-bunda betul dalam menjawab karena memang kalau di pelayanan ya khususnya di PMB, Posyandu dan sebagainya pastinya ini ya pemberian vitamin A kan setiap bulan Agustus ya itu pasti dikasih ya
Nah, untuk yang di polling ini jawabannya antara A dan B. Ada juga yang E. Oke. Ya, sebagian besar tapi jawabannya adalah B. Ya, oke, betul ya. Jawaban dari bunda-bunda semuanya di B. Jadi jangan keliru lagi ya Bunda antara 100 atau 200 nih. Nah, kalau kata kuncinya ya anak usia 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A di bulan Agustus keadaannya sehat. Pertumbuhan dan perkembangannya sesuai ya, tidak ada masalah. Fokus pada pertanyaan berapakah dosis vitamin A yang tepat diberikan pada kasus tersebut. Usia 2 tahun, dosisnya berapa nih? Next. Kalau jawabannya yang benar adalah B ya di 200 ribu SI ya. Kita bahas ya Bun. Ya, untuk vitamin A ini kan bisa bersumber dari sayur-sayuran berwarna hijau ya, bayam seperti bayam, buah-buahan segar, pepaya, tomat, wortel ini ya. Ini kalau yang dari ini sayur-sayuran atau buah-buahan. Akan tetapi vitamin A membuat mata gunanya untuk membuat mata sehat, tumbuh kuat dan mencegah kebutaan. Nah, untuk pemberian kapsul yang di bulan Februari dan Agustus yang biasanya didapat di posyandu ya, ini kita menyesuaikan umurnya, Bunda. Kalau eh, kapsul vitamin A ya, warnanya pun yang diberikan juga berbeda ya. Kalau untuk bayi, kapsul itu berwarna biru dengan dosis 100.000 SI ya, itu untuk bayi. Tapi kalau sudah balita ya itu adalah warnanya merah dengan dosis 200.000 SI ya untuk balita. Jadi jangan sampai keliru lagi ya. Jadi sesuaikan dengan usianya, kemudian warnanya apa juga harus tahu bedanya. Kalau bayi itu merah, kemudian kalau balita itu adalah mohon maaf kalau bayi itu biru, tapi kalau yang balita itu adalah merah. Kalau bayi dosisnya 100.000 SI, tapi kalau sudah balita ke 200.000 SI. Tadi usianya sudah 2 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di dosis 200.000 SI. Gitu ya, Bun. Semoga tidak keliru-keliru lagi besok kalau ada soal yang semacam ini. Oke, next. Iya, polling masih berjalan ya antara A, B, C, D. Tapi jawaban yang paling banyak ya di 48% itu adalah di polling B, infeksi telinga akut. Oke. Kita bahas ya kata kuncinya di mana balita usia 2,5 tahun ya nyeri telinga sudah 9 hari. Tampak cairan nanah keluar dari telinga dan anak rewel suka menarik-narik bagian telinganya yang sakit dan tidak ada pembekakan di belakang telinga. Nah, fokus pada pertanyaan diagnosis apa yang tepat sesuai kasus tersebut. Jawaban yang paling tepat itu adalah B, infeksi telinga akut ya. Itu adalah jawaban yang paling tepat. Eh, next di pembahasan ya Bun. Nah, kalau memang ada tanda gejala terkait dengan telinga akut ya. Nah, yang perlu kita kaji ya, pertama adalah apakah anak itu mempunyai masalah pada telinganya. Jika iya, baru kita tanyakan nyeri enggak
telinganya, kemudian adakah rasa penuh di telinga, ya. Kemudian dikaji bayinya rewel atau tidak, balitanya rewel atau tidak, ya, rasa tidak nyaman di daerah telinga atau tidak, ya. Kemudian ada cairan atau nanah atau tidak, ya. Jika iya, baru kita lihat atau raba. Lihat adakah ada cairan nanah yang keluar pada telinga atau tidak. Kemudian baru kita raba, ada pembekakan enggak di bagian telinga. Baru kita bisa klasifikasi masalah pada telinga. Apakah dia masuk akut, kronik, atau infeksi pada telinga. Ya. Nah, kalau kita melihat di kata kuncinya tadi mengarah ke infeksi telinga akut, di mana tanda dan gejalanya sesuai dengan yang kita temukan di dalam kata kuncinya tadi, ya, di dalam badan soal, di mana nyeri telinga, rasa penuh di telinga, ya, tampak cairan nanah. Nah, ini terjadi selama kurang dari 14 hari. Tadi di 9 hari, ya, Bun. Itu kalau yang akut. Tapi kalau yang kronik itu sudah lebih dari 14 hari. Nah, untuk penanganannya, beri antibiotik yang sesuai selama 5-7 hari, ya. Beri paracetamol untuk mengatasi nyeri, keringkan telinga dengan bahan menyerap, kemudian kunjungan ulang 5 hari. Nah, ini terkait dengan penanganan infeksi telinga akut. Oke, next. Ya, pembahasan untuk option yang salah, ya, Bunda. Tadi di mastoiditis, ya, ini adalah gejalanya adalah pembekakan yang terjadi dan disertai dengan nyeri di belakang telinga. Kalau terdapat pembekakan di belakang telinga atau nyeri, ini sudah kasus mastoiditis, ya. Tadi di dalam kata kunci tidak ditemukan adanya pembekakan di belakang telinga. Untuk pengobatannya, dosis pertama antibiotik, kemudian dosis kedua adalah paracetamol, kemudian rujuk. Kalau diinfeksi telinga kronis, ya, ini tampak cairan nanah keluar dari telinga dan telah terjadi selama lebih dari 14 hari. Kalau akut tadi kurang dari 14 hari, ya. Untuk pengobatannya, keringkan telinga dengan bahan menyerap, ya, beri tetesan telinga yang sesuai, kunjungan ulang 5 hari. Kemudian kalau yang tidak ada infeksi pada telinga, ini tidak ada nyeri telinga dan tidak ada nanah di bagian telinganya. Pengobatannya, ya, tidak perlu dilakukan pengobatan saja. Mungkin hanya personal izin pada daerah telinga saja. Gitu, ya, Bun. Ini adalah di pembahasan option yang salah. Oke, next. Ya, sebagian besar option yang dipilih adalah A, 63%, ya. Dan juga yang B, C, dan D. Kalau E nggak ada yang milih. Oke, di soal nomor 18, untuk fokus pada pertanyaan yang diminta adalah penata laksanaan apa yang tepat sesuai kasus di atas. Nah, kata kuncinya ini adalah umur 16 bulan, ya. Ibu mengatakan ada riwayat gizi buruk berulang, tes HIV serologinya positif, serta terdapat bercak putih di mulut. Nah, jawaban yang paling benar ini adalah di option A, Bunda. Jadi rujuk ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan terapi ARV dan
kotrimoxazol profilaksin. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat ya di option A. Oke, kita bahas ya di soal nomor 18. Ya, ini adalah eh, MTBS terkait dengan diduga terinfeksi HIV ya. Nah, ini untuk tanda gejalanya, jadi anak usia kurang dari 18 bulan ya, tes HIV-nya itu adalah positif dan ada salah satu dari klasifikasi MTBS berat dan bercak putih di mulut. Nah, ini adalah kategori pertama. Ada juga yang anak usia kurang dari 18 bulan, kemudian riwayatnya HIV positif ya, serta memiliki salah satu riwayat ya. Jadi punya riwayat TB, pemberian OAT berulang ya, gizi buruk berulang, pneumonia berulang, diare kronik atau berulang atau persisten. Atau juga ya usia di 18 bulan dengan HIV tes positif serta terdapat bercak putih di mulut yang disertai dengan riwayat kematian orang tua yang HIV-nya itu positif juga ya. Nah, ini adalah tanda gejala diduga terinfeksi HIV. Untuk penanganannya rujuk ke puskesmas atau rumah sakit ya untuk mendapatkan ARV ya. Kemudian ARV dan kotrimoxazol profilaksis. Ini adalah tadi ya untuk jawaban yang paling tepat. Oke, next. Nah, ini di soal nomor 19. Silahkan untuk dikerjakan, Bunda. Di soal nomor 19, harapan saya semuanya betul. Nih, menjawab tadi sudah ya di awal terkait dengan dehidrasi, diare. Oke, masih ada jawaban A, B, C, D, dan E belum kompak ya di soal nomor 19, Bunda. Tadi pada sudah kita bahas ya. Oke, jawaban yang paling banyak itu adalah di option D, 53%. Oke, langsung kita bahas ya. Untuk fokus pada pertanyaan yang diminta, apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Untuk kata kunci yang kita temukan di badan soalnya, di mana ibu mengatakan anaknya malas minum, letargis, mata cekung, cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat. Kalau sangat lambat, ini mengarah ke diare dehidrasi berat ya. Karena apa? Di sini turgor kulitnya kembalinya sangat lambat. Nah, ini adalah kata kunci utama ya. Kalau diare dehidrasi ringan sampai sedang, turgor kulitnya kembalinya lambat. Tapi kalau yang sudah berat, sangat lambat. Nah, ini adalah kata kunci utama yang harus kita pegang terkait dengan diare, gitu ya. Di dosis diagnosisnya apa? D, ya, diare dengan dehidrasi berat. Oke, tadi yang sudah kita singgung ya di soal-soal sebelumnya. Oke, next. Ya, untuk pembahasannya ya, di sini diare dehidrasi berat, tanda dan gejalanya ya letargis, kemudian hampir tidak sadar ya, mata cekung, kemudian tidak bisa minum atau malas minum, cubitan kulit perutnya itu kembalinya sangat lambat. Nah, ini yang kita temukan di kata kuncinya. Penata laksanaannya kalau untuk yang berat tadi di terapi C ya. Terapi C ya jika anak juga mempunyai klasifikasi berat lainnya, rujuk segera ya. Itu kalau yang ringan sampai sedang berarti di terapi B. Kalau yang diare tanpa dehidrasi berarti di terapi A. Gitu ya, Bun. Oke, next. Ya, di soal nomor 20.
Nah, ini yang saya singgung tadi di soal nomor 20. Oke, polling yang paling banyak itu adalah di terapi B. Tapi kenapa dari bunda-bunda semuanya masih ada jawaban yang salah juga dan belum kompak ya? Ini sudah saya singgung juga tadi ya. Oke, nggak apa-apa ya Bun. Ya, langsung di next Kak. Untuk pertanyaan kita fokus pada pertanyaan yang diminta ya, jenis terapi yang mana digunakan bidan untuk memberikan penata laksanaan sesuai kasus di atas ya. Kata kuncinya itu balita mengalami diare 3 hari yang lalu 4 sampai 5 kali dalam sehari, anak rewel, ingin minum terus, mata cekung dan turgor kulit kembali lambat. Ini adalah mengarah ke diare, dehidrasi ringan sampai dengan sedang. Jadi terapi yang digunakan itu adalah di tipe B atau terapi B, di mana jawaban yang benar itu terletak pada option B. Itu ya, Bun. Next. Ya, di pembahasan ya. Ini tadi ya terapi A itu digunakan untuk tanpa dehidrasi. Kalau terapi B itu digunakan untuk diare dehidrasi ringan sampai dengan sedang. Kalau tipe C ini adalah diare dehidrasi berat. Itu ya Bun, itu adalah terkait dengan penata laksanaan diare ya. Untuk oralitnya juga ya, kalau tipe B ya ringan sampai sedang itu 75 miligram per kilogram berat badan ya. Kemudian kalau yang di tipe C berat itu di 30 milikilogram berat badan ya. Itu kalau kurang dari 12 bulan. Kalau lebih dari 12 bulan itu adalah di pemberian pertama 0,5, baru pemberian lanjutan di 2,5 miligram per berat badan. Itu kalau yang dehidrasi berat ya. Kalau yang tanpa dehidrasi hanya cukup berikan cairan yang lebih, kemudian berikan makanan ya, ASI, sufor dan sebagainya. Uralit diberikan 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Itu kalau diarinya itu cair. Itu ya Bun. Jadi jawaban kalau sesuai dengan kata kunci itu mengarah ke diare ringan sampai dengan sedang. Jawabannya adalah di tipe terapi B yang harus kita pilih untuk penata laksanaannya. Oke, kita sudah selesai di 20 soal yang kita bahas pada malam ini. Ada pertanyaan dari bunda-bunda semuanya? Ada yang belum jelas mungkin? Boleh ya, Baik, Toh? Ibu, terima kasih Ah, atas pemaparan satu. materinya. Mm-mm. Sebelum kita akhiri, sembari menunggu pertanyaan dari ibu-ibu yang lain juga, Mm-mm. mungkin Ibu ada tips and trick untuk ibu-ibu yang akan melaksanakan kopi, Ibu? Oke, tip dan trik ya kalau dari saya sesuai dengan apa yang sudah dapat sesuai dengan pengalaman sebagai pengawal PL maupun PC. Jadi pada saat ujian ya itu kan ada beberapa tipe soal ya, ada tipe A, tipe B, tipe C. Nah, untuk triknya pada dasarnya untuk soalnya sama, akan tetapi jenis soalnya yang berbeda. Nah, jadi bunda-bunda semuanya yang akan mengikuti UKOM banyak-banyak menganalisis soal.
Kalau untuk tinjauan teori ya itu kan sama ya, tapi memang jenis soalnya berbeda. Ada yang diagnosisnya aja, ada yang diminta penata laksanaannya, atau ada pertanyaannya ada yang lain ya, tanda gejala apa atau data subjektif apa yang diminta gitu. Jadi banyak-banyak menganalisis soal. Kalau sudah pintar menganalisis, pastinya kita di situ jeli di dalam menentukan kata kunci ya. Kata kunci yang harus kita pegang hanya satu, dua, atau tiga ya. Kalau itu sudah hafal ya, banyak menganalisis soal, pastinya kita bisa menjawab jawaban yang paling tepat di situ. Gitu. Mungkin itu ya, Bun. Jadi banyak-banyak menganalisis soal. Tipe soalnya diperbanyak ya biar lebih jeli dalam menganalisis soal. Gitu. Mungkin itu ya saya doakan semuanya yang akan uji kom semoga satu kali ujian lulus semuanya. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu untuk tips dan triknya, terima kasih Ibu untuk pengolahan materinya. Mungkin karena belum ada pertanyaan dari Ibu yang lain untuk kelas malam hari ini, kita bisa cukupkan dulu itu. Terima kasih dari Ibu yang sudah bergabung hingga akhir kelas. Saya sebagai moderator mohon izin mengakhiri kelas ya Ibu. Selamat malam Ibu, selamat beristirahat Ibu. Iya, selamat malam. Mohon izin live. Selamat malam. Assalamualaikum.